Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dalam upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, BNN Sulut melakukan terobosan dengan pencanangan Desa Bersinar yang merupakan akronim dari Desa Bersih dari Narkoba. Pencanangan ini bertujuan untuk turut melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pencanangan itu direspon positif oleh Wagub Sulut Stephen Kando. Kando menilai pencanangan tersebut patut mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik dari tingkat provinsi hingga ke kecamatan, termasuk ke kelurahan. Nantinya BNN Sulawesi Utara berencana mencanangkan 20 desa sebagai desa bersinar, sehingga penanganan penyalahgunaan narkoba dapat kian optimal. Melalui pencanangan ini juga BNN berencana memberikan edukasi dan pelatihan skill, sehingga masyarakat dapat diberdayakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Kapal perang KRI Dewa Ruci melanjutkan perjalanan usai bersandar beberapa hari di Pelabuhan Makassar dengan membawa peserta Muhibah Pelayaran Budaya Jalur Rempah 2022. Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar melepas rombongan tersebut. Seremoni ditandai dengan upacara atraksi seni dan tarian yang menceritakan sejarah Makassar. Dia menyampaikan apresiasi dan memaparkan dataran ini banyak melahirkan para pelaut andal yang mengarungi samudra. Sementara Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek Samsul Hadi mengatakan Makassar merupakan lokasi kedua awal titik jalur pemberangkatan dari Surabaya. Dia menyebut 149 peserta pelayaran terpilih dari 34 provinsi. Tujuannya mengenang perdagangan rempah di mana Nusantara menjadi tujuan perdagangan dunia. Menurutnya jalur rempah menjadi jalinan perdagangan terbesar dunia, menciptakan simpul kerjasama dan menjadikan Indonesia menjadi wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Program jalur rempah ini dipilih untuk menegaskan ketersambungan daerah di Indonesia dan konektivitas historis Indonesia dengan daerah lain di negara lain. Sementara Komandan Lantamal 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari menyebut kegiatan ini penting untuk pelestarian budaya. Dia berpesan agar peserta tidak hanya ikut berlayar saja tetapi diambil maknanya untuk negeri ini. Wali Kota Palembang Harno Joyo turut merespon perihal beredarnya surat yang berisi penghapusan kepegawaian honorer pada tahun 2023 mendatang oleh pemerintah pusat. Harno mengatakan, dukungan dikeluarkannya aturan ini diharapkan angka pengangguran di Palembang tidak ikut bertumbuh. Oleh karena itu, lanjut Harno, pihaknya akan mencarikan solusi supaya tenaga honorer di Palembang terus bisa diberdayakan. Ditambah lagi, jumlah pegawai negeri sipil atau PNS di Palembang masih sangat kurang, khususnya PNS guru yang hingga kini belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan akibat adanya moratorium. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.